Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas untuk ujian akhir semester. Nah, jadi di sini saya ingin kalian semua itu membuat sebuah website dinamis yang sederhana, yaitu tentang penginputan data buku. Ya. Jadi untuk menginputkan data buku itu ada 4 tabel yang harus kalian buat dulu di dalam database-nya. Yang pertama itu adalah tabel kategori, itu untuk kategori bukunya, di mana field-nya itu adalah kode kategori, kemudian nama kategori. Nah, ini nanti kalian silahkan isi acak saja untuk kode, kemudian nama kategori itu seperti misalkan kategori buku agama atau kategori buku komputer dan lain-lain. Gitu. Kemudian tabel kedua itu adalah tabel pengarang, di mana field-nya adalah kode pengarang dan nama pengarangnya. Ini juga silahkan kalian input secara acak. Kemudian ada tabel penerbit, yaitu fieldnya kode penerbit dan nama penerbit. Kemudian ada juga kota penerbitnya. Nah, kemudian tabel keempat itu adalah tabel master buku. Nah, di sini yang kalian buat fieldnya itu adalah kode buku, kemudian judul bukunya. Kemudian ada kategori, itu diambil dari kode kategori yang ada di tabel kategori. Kemudian ada pengarang, itu diisi dengan kode pengarang dari tabel pengarang, dan penerbit yang diisi dari menggunakan kode penerbit dari tabel penerbit. Kemudian ada tambahan tahun terbit bukunya, deskripsi untuk keterangan ini buku apa, misalkan sama harganya. Nah, ini tipe datanya juga sudah saya sesuaikan yang bagus. Nah, kemudian nanti setelah dibuat 4 tabel tadi, nah barulah kalian buat sebuah halaman website yang dinamis yang berfungsi untuk menambah, mengedit, menghapus, dan menampilkan data dari master buku. Nah, jadi yang ditampilkan itu hanya data dari master buku, tapi tentu saja tampilan seperti nama kategori, nama pengarang, dan nama penerbit itu juga ditampilkan di tampilan depan halamannya, ya. Nah, karena kan di master buku yang disimpan itu bukan nama kategori, nama pengarang, nama penerbit, bukan. Tapi kodenya yang disimpan. Jadi di kategori ini yang disimpan itu adalah kode kategorinya. Tapi ketika kalian menampilkan, ya, yang ditampilkan itu adalah nama kategorinya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian nah, untuk keterangannya, tambahan dari inputan, ini kan menambah, mengedit, menghapus, dan menampilkan dari data dari master buku dengan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, untuk form inputan kategori pengarang dan penerbit itu harus berupa combo box yang pilihannya berasal dari data yang ada di dalam tabel kategori pengarang dan penerbit. Jadi combo box-nya itu bukan dibikin langsung di coding, tapi melainkan dari data yang ada di tabel. Nah, jika data di dalam masing-masing tabel berubah, maka pilihan yang muncul di combo box masing-masing juga akan berubah. Jadi seperti itu ya. Kemudian tambahkan pencarian dinamis, yaitu pencarian data tadi. Nah, untuk data pada tabel selain pada master buku itu tidak perlu dibuat form. Jadi untuk data kategori, pengarang, dan penerbit silahkan langsung diinput melalui PHP adminnya. Bikin input saja masing-masing 4 data untuk kategori, pengarang, dan penerbit, supaya nanti ketika menginput data ke dalam master buku di combo box kategori, pengarang, dan penerbit itu sudah muncul pilihannya minimal 4 gitu ya. Nah, ini nanti kalau semua sudah dibuat, artinya dari koneksi, kemudian inputannya, edit, hapus, dan lain-lain, itu
tugas itu dikumpul dalam bentuk RAR. Jadi semua file .php dan file database-nya itu juga dikumpulkan. Jadi silakan nanti ketika database-nya sudah selesai dibuat, kemudian bisa diinput, data master bukunya bisa diinput, kalian tinggal ekspor ke .sql. Kemudian gabung jadi satu di dalam satu folder dengan dokumen PHP-nya, baru kalian buat jadi RAR. Nah, file RAR inilah yang akan diupload ke pengumpulan tugas UAS-nya. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan untuk tugas ujian akhir semesternya. Saya harap kalian semua nanti bisa mengerjakan. Untuk batas pengumpulan saya kasih 2 minggu ya. Jadi kita mulai UAS itu tanggal 10. Nah, saya beri waktu 1 minggu lagi setelah UAS. Karena untuk 3 materi terakhir saya terlambat memberikan, artinya baru saja saya berikan, jadi kalian perlu waktu dulu untuk mempelajari, karena 3 materi terakhir itu perlu kalian pelajari dulu sebelum kalian mengerjakan tugas UASnya. Nah, jadi saya berikan waktu sampai tanggal 22 Juli untuk pengumpulannya, dan itu batas akhir. Artinya semua tugas 1 sampai tugas UAS itu paling akhir dikumpul tanggal 22 ya. Jadi yang belum mengerjakan tugas yang lain tolong dikerjakan, dan saya tunggu batas pengumpulannya sampai tanggal 22. Nah, jadi sekian mungkin penjelasan dari saya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua, dan saya ingin juga minta maaf atas segala kekurangan saya dalam mengajar. Mungkin tidak maksimal kita tatap muka karena saya hanya menyajikan video penjelasan, tapi saya harap nanti kalian bisa meneruskan untuk pembelajaran pemrograman web ini, karena ya bagaimanapun saya hanya memberikan sedikit pemahaman dasar tentang pemrograman web. Artinya yang saya berikan ini pemahaman dasar sekali. Nantinya dari pemahaman inilah kalian bisa mengembangkan ke yang lebih tinggi lagi untuk pemrogramannya. Intinya ya tetap di kalian yang harus bisa itu mengembangkan apa yang sudah dipelajari di mata kuliah ini. Karena bagaimanapun yang namanya bahasa pemrograman ya harus dipraktekkan. Jadi tidak mungkin selesai ketika kalian selesai mempelajari mata kuliah ini. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi juga saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam mengajar selama ini. Saya ucapkan terima kasih untuk terakhir kalinya. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas. Ya, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.